Berjumpa lagi dengan Guru Milenial. Pada kali ini kita akan membahas Cigala Sutta Samyutta Nikaya 56.48. Para biku, seandainya bumi besar ini sepenuhnya ditutupi oleh air, dan seseorang melemparkan gelang berlubang tunggal ke laut, angin dari timur akan mengempaskan gelang itu ke barat. Angin dari barat akan mengempaskan gelang itu ke timur. Angin dari utara akan mengempaskan gelang itu ke selatan. Dan angin selatan akan mengempaskan gelang itu ke utara. Dan seandainya ada seekor penyu laut buta yang muncul ke permukaan setiap 100 tahun sekali. Ingat, 100 tahun sekali yang muncul ke permukaan. Bagaimanakah pendapat kalian? Akankah penyu laut buta yang muncul ke permukaan setiap 100 tahun sekali dapat memasukkan lehernya ke dalam gelang berlubang tunggal tersebut? Bante akan sukar bagi penyu laut buta yang muncul ke permukaan setiap 100 tahun sekali untuk memasukkan lehernya ke dalam gelang berlubang tersebut. Sama halnya adalah sukar dan amat langka untuk lahir sebagai manusia. Sungguh sulit untuk lahir sebagai manusia, sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup, sungguh sulit untuk mendengarkan dhamma, sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Dhammapada syair 182. Pernahkah kita sadari bahwa betapa beruntungnya kita terlahir sebagai manusia? Lebih beruntung lagi manusia yang mengenal Buddha Dhamma sebagai umat Buddha, di mana kita dapat menemukan ajaran Sang Buddha dan Agung. Sesungguhnya kita sangat beruntung. Demikianlah begitu sulitnya bagi makhluk-makhluk yang sudah berada di alam rendah untuk lahir ke alam manusia. Lahir sebagai manusia merupakan sebuah keberuntungan. Namun banyak orang yang tidak menyadari keberuntungan ini. Padahal ada dua potensi yang bisa dikembangkan jika hidup sebagai manusia. Dua potensi itu adalah potensi duniawi yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan duniawi, dan potensi spiritual yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan non-duniawi. Banyak manusia yang tidak mengetahui potensi ini, sehingga mereka jatuh dalam pelanggaran moral dan keterpurukan mental. Alam manusia adalah alam terbaik di antara alam-alam kehidupan yang lain. Sebab hanya di alam inilah yang kita mendapat kesempatan terbesar untuk mengembangkan kebijaksanaan dan mencapai pencerahan. Alam manusia adalah suatu campuran alam penderitaan dan alam kebahagiaan di bagian yang sama. Dan terlahir sebagai manusia adalah kesempatan yang sangat jarang. Oleh karenanya kita seharus menggunakan sebaik mungkin kesempatan tersebut. Para bodhisatta lebih memilih alam manusia karena alam ini adalah tempat terbaik untuk mengabdi pada dunia dan memenuhi persyaratan kebuddhaan. Para Buddha akan selalu dilahirkan sebagai manusia untuk mencapai pencerahan sempurna. Berikut ini adalah kumpulan orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupannya. Yang pertama, siapapun yang suka menghancurkan dan menyakiti kehidupan makhluk lain, termasuk hewan sekalipun. Misalnya yang suka hobi adu ayam misalnya, atau hobi mancing ikan. Yang kedua, siapapun yang suka mencuri, termasuk korupsi. Ketiga, siapapun yang mempunyai hubungan gelap dengan orang lain,
Yang keempat, siapapun yang penuh tipu muslihat dan suka mabuk-mabukan. Yang berikutnya adalah siapapun yang tidak menyokong ayah dan ibunya. Dan yang terakhir, siapapun yang tidak mau bayar hutang. Dan ini adalah kumpulan orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupannya sebagai manusia. Rugi besar karena mengejar hal yang sepele. Alkisah, dahulu kala ada seorang pedagang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain sebesar 50.000. Namun orang itu tidak kunjung membayar utangnya dalam waktu yang amat lama. Sehingga si pedagang terpaksa mengunjungi rumah si peminjam uang untuk menagih utang. Untuk menuju rumah orang itu, ia harus menyeberang sungai. Dan untuk menyewa kapal penyeberang, ia membutuhkan 200.000. Setibanya di rumah si pengutang, ia merasa kecewa karena orang yang dituju sedang keluar. Si pedagang pun terpaksa kembali pulang dan sekali lagi menyeberangi sungai dengan membayar 200.000 untuk menyewa kapal. Total biaya perjalanan pulang pergi sang pedagang menjadi 400.000. Demikianlah, pedagang tersebut tidak hanya telah melakukan perjalanan yang sia-sia, ia bahkan telah menghabiskan biaya yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan piutangnya. Jika kita terlalu mudah tertarik untuk hal-hal yang sepele yang terlihat menguntungkan, hingga rela berkorban apapun demi meraihnya, pada akhirnya malah kerugianlah yang akan dapat. Bahkan nama baik pun bisa terkoyak. Orang-orang seperti ini biasanya meninggalkan citra buruk dalam kehidupannya dan berpotensi memperoleh karma di kemudian hari. Karena itu, jangan pernah menempuh usaha yang sia-sia demi sesuatu yang tidak sepadan dengan pengorbanan yang telah dilakukan.